Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, harus denganmu. Tuhan bila memang dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Fitriati. Saya dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oh, itu biasanya kayak yang BXB yang lainnya. Itu dari Brownies, tapi habis itu saya ngikutin terus vlog-vlognya The Onsu Family yang sampai dia di kampungnya sampai ya sekarang lah gitu. Iya, itu yang tadi dari Brownies itu ternyata loh ini anak kok kayaknya suaranya kok mengena banget di hati gitu loh. Jadi sampai sekarang saya tuh nggak pernah ngefans satupun artis manapun, hanya Unyu. Meskipun saya tahu lagu-lagunya bagus-bagus ya cuman sekedar saya suka lagunya. Kalau Unyu saya ya lagunya juga, anaknya juga gitu. Oh iya. Itu karena saya rajin ngikutin The Onsu Family, jadi ya sampai dia diangkat ya dari sebelumnya, bagaimana dia dari kampung yang dia harus ikut oma opanya sama bapaknya, ya dia terpisah dari mamahnya, dari orang tua kandungnya dengan saudara kandungnya, dia terpisah dari sejak bayi, katanya kan dia dari 8 bulan gitu kan. Habis itu begitu dia jadi anak-anak SD, dia harus membantu perekonomian oma opanya, dia harus jualan kue, dia harus jualan ikan. Nah, itu yang membuat saya lebih tambah ini lagi sayang. Ini anak kok dari kecil sudah banyak ya begitu. Berjuang lah ya, Bu. Iya. Itu semakin besar tambah cinta, betul. Iya sebenarnya, nah iya betul. Sebenarnya itu juga sedih, pokoknya menyayangkan lah gitu ya. Karena tidak disangka-sangka keluarga yang jadi panutan, keluarga yang harmonis, yang selama ini tidak terdengar ada isu-isu, tidak terdengar ada percekcokan, hubungan dengan anak-anak, dengan ayah bunda semuanya kan secara ini kita lihat orang luar ya, itu kan aduh harmonis banget gitu loh. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa gitu harus pisah? Sebenarnya juga itu masalah mereka, kita nggak tahu, orang luar ya kita nggak boleh menjudge gitu ya. Kan urusan mereka juga gitu, yang bisa merasakan bagaimana itu juga mereka. Tapi sepanjang anak-anak masih mendapatkan kasih sayang orang tuanya, saya sih ya agak respect lah gitu. Tidak ada rebutan hak asuh, nggak ada rebutan harta gono gini gitu. Harapan Ibu ke depannya untuk keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Ibu? Ya, harapannya kalau bisa rujuk, tapi ya kita nggak bisa memaksakan ya, hanya sebagai fansnya aja ya, kita mendoakan, memang selalu mendoakan gitu ya. Karena kita pengen mereka berlima kembali lagi seperti semula gitu kan, satu rumah lagi, kalau ada acara apa bisa bareng-bareng, terutama saya rindu dengan ini kalau di Villa Sukabumi bareng-bareng ada acara apa-apa gitu kan, kayaknya selama ini kan udah nggak pernah lagi ya. Yang saya lihat tuh kalau di Villa hanya Ayah Ruben dengan timnya gitu, anak-anak nggak pernah lagi bisa main ke sana, kayaknya agak canggung. Agak canggung, itu yang kayaknya yang jadi kerinduan. Kasih motivasi dong Bu untuk Onya buat menjalani semua cobaan yang lagi dia hadapi. Ya Onyu sebagai anak tertua, anak laki-laki juga, dia kan melindungi bundanya, melindungi adik-adik yang perempuan, dia tetap harus kuat, tetap dia harus bisa jadi contoh untuk adik-adiknya, dia tidak usah mendengarkan yang di luar sana yang negatif-negatif. Sebaiknya
dengarkan apa kata bunda dan ayahnya untuk dia maju ke depannya, untuk dia karirnya, pendidikannya, Dan cita-citanya Pak. dan cita-citanya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Karirnya Onyo, menurut Ibu dengan lagu barunya Onyo yang Bila Memang Kamu itu gimana Bu? Itu lagu paling saya rasa paling sulit. Diikutin juga nggak bisa. Sampai ada hashtag di TikTok lagu pencabutnya. Iya betul. Tiko juga, Onya juga sampai bilang lagu pencabut nyawa. Karena kan kalau habis nyanyiin itu kan habis itu kayak nggak bisa nafas lagi. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Itu kan Dan katanya. nada rendah ke nada tinggi. Ya betul. Itu kan yang awal kan nadanya nggak kedengeran kan, rendah banget kan. Tuh Unyu kan bisa mencapai. Kalau orang bisa nggak akan mencapai kan. Nah, udah itu suara tingginya itu sebenarnya suara perempuan. Nah, makanya Unyu pakai falset. Gitu. Nah, kalau yang nggak biasa itu perubahan dari atas ke bawah, bisa kayak so tahu bisa musik ya, tapi kan pemerhati gitu, pemerhati aja. Dari suara rendah ke atas itu kan nggak bisa mulus-mulus amat kan. Nah, itu Unyu tuh keren banget. Gitu. Itu falsetnya juga bagus banget. Dan menurut Ibu liriknya Bila Memang Kamu itu relate banget ya Bu dengan kisah nyata tentang seorang pria yang memperjuangkan cintanya. Menurut Ibu gimana pendapat Ibu? Nah, betul itu yang pria laki-laki ya, yang cowok yang benar-benar dia tuh kuat banget pilihannya, tapi dia juga tidak melupakan Tuhannya. Karena kan bagaimanapun juga kan jodoh kan di tangan Tuhan gitu kan. Jadi kalau dia segitu dia kuat harus dengan dia, tapi kalau Tuhan tidak merestui, tidak menakdirkan dia dengan si perempuan, dia nggak akan bisa kan. Jadi bukan jodohnya gitu. Saya hanya penikmat. Saya hanya penikmat. Jadi menikmati semua nyanyi lagunya, menurut saya keren semuanya sih, nggak bisa. Ya ada lebih kurang, ada misalnya kelebihannya masing-masing, beda-beda gitu. Balik lagi ke yang Ibu seberapa ngefansnya? Seberapa ngefansnya banget sih dari semua artis yang ada di Indonesia, kenapa memilih Onyo? Nah, saya tuh artis di Indonesia kan seneng lagu-lagunya, bisa dinikmati, bisa dinyanyikan, misalnya gitu kan di kamar mandi gitu kan. Tapi sebatas menyukai lagu-lagunya. Kalau artisnya biasa aja kayak orang-orang yang lain lah gitulah. Tidak ada yang sampai harus pribadinya gini-gini saya ikutin, sampai keluarganya gini saya ikutin, nggak ada sama sekali. Tapi yang Onyo ini entah bagaimana rasanya kayak dia tuh anak online saya. Gitu. Bangun tidur harus saya cari itu harus ada Onyo. Kalau belum ketemu saya ubek-ubek deh itu YouTube-nya. Dapat Ibu tentang keramahan Onyo ketika berjumpa dengan fansnya Bu? Luar biasa, Banget ya, Bu. luar biasa. Itu saya salut. Nggak ada dia sombong-sombongnya. Mau ketemu yang dari anak bocil sampai orang tua itu sama semuanya. Ramah, nggak ada dia itu buang muka apa gimana gitu. Ya attitude-nya lah semuanya kan, dia kan nggak sombong ya, ramah, nggak sombong, udah gitu lagi juga penyayang. Nah itu terutama itulah. Makanya Ibu semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta, betul. Nah. Gimana menurut pandangan Ibu? Kalau kita ngefans ke seseorang, ke artis terutama gitu ya, harus sewajarnya. Karena artis juga kan manusia, punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita ngefans berlebihan, begitu si artis itu ada keselio dikit, ada kekurangan dikit, langsung kita hujat. Itu kan nggak boleh. Gitu kan harus kita dudukan dia itu ya manusia biasa gitu. Karena posisi dia aja sebagai artis gitu yang dipandang orang bisa gitu. Tapi kan dia juga manusia biasa gitu kan. Jadi janganlah menghujat kalau dia punya kekurangan gitu. Atau jangan terlalu berlebihan kalau mengidolakan. Kan Ibu sering warawiri di YouTube, pokoknya ada berita Onyo Ibu nonton. Iya, betul. Pak, dan itu juga Ibu pasti komen. Dan melihat komentar yang positif dan negatif, pandangan Ibu gimana? Nah, saya saat ini udah saya tekankan bahwa artis itu kan manusia biasa. Nah, kalau kita sebagai fans, berkomenlah yang bijak. Karena artis itu juga manusia, gitu kan. Jadi kalau ada kalanya dia lagi capek, lagi dia nggak mood, lagi dia ada masalah gitu.
Jadi kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, atau kalau dia lagi bagus-bagusnya, lagi keluarganya lagi bahagia, dia juga lagi di mana-mana dia inilah pasti kan juga apa namanya kebawa juga kan ke moodnya gitu. Jadi kalau mau komen ya komenlah yang bijak, yang membangun, jangan nyinyir, jangan julid, gitu aja sih. Ibu datang. As by first datang dong, Oh, datang. datang. Ibu ada di kategori mana, Bu? Yang kuning apa ya pas depanan, agak atas tapi VIP. yang lurus, yang VIP. lupa. Enggak, jadi kuning ya kalau nggak salah itunya ya. Lupa. Udah terlalu lama. Ya pokoknya tuh lurusan, pokoknya saya mau cari yang benar-benar bisa pandangan saya lurus. It's my Itu. first, It's ya. my first. Saya sampai lupa. It's my first. Bagaimana, Bu? Menurut Ibu konser pertama Onyo itu yang ada untuk umum, penampilannya dari segi suara, dari artis-artis bintang tamunya, silakan. Luar biasa kali itu sampai ya nggak sangka aja ya. Itu ibaratnya kan jarang, hampir nggak ada ya artis masih belia bisa ngadain konser sendiri sebesar itu, semegah itu dan ditonton oleh orang sekian banyaknya. Sampai ada dari luar negeri ya, Bu? Betul. Pada datang. Nah, pada datang fans Onyo BXB dari luar negeri pada datang, begitu lagi bintang tamunya juga nggak kaleng-kaleng. Itu luar biasa. Ada slang segala itu, kakak. Ya, salah satu bintang tamu yang Ibu menurut Ibu itu pecah banget itu siapa, Bu? Ada Itu. King Nasar kan, ada King Ya. Nasar. Nah, Kakak King Sleng, Nasar ya, sama kakak. Iya, tadi Kakak Sleng udah The Virgin ya, Bu. kalau Iya. saya. Itu terlalu lama, Bu. Itu menurut Ibu yang mana, Bu? Yang duet yang paling Nah, menurut itu Nasar ya, karena kan itu lagunya lagu Arab. Onyo kan belum pernah kan itu kan. Itu luar biasa gitu, karena kan Onyo bisa Ibu ngimbangin? mengimbangi. Nah, itu luar biasa banget effortnya Onyo untuk bisa belajar untuk lagu Arab yang susah. Selain Gitu. King Nasar, Ibu kagum dengan duet Onyo dengan King Nasar itu sama siapa lagi, Bu? Itu kakak. Kakak Sleng ya? Bu? Kakak betul-betul pecah. Itu seluruh itu bisa sampai ngikutin semuanya. Itu aku nggak terlupakan lah, pokoknya itu kayaknya Ismail First tuh benar-benar beruntung bisa nonton. Onyo ada lagi konser kedua yang bisa lebih pecah lagi, yang bisa lebih banyak lagi penontonnya dan lebih heboh lagi bintang tamunya. Terutama dance-nya tuh Onyo ngangenin, itu betul-betul bikin kangen. Lagi di Senayan itu Ibu tonton sampai habis atau emang ada kesempatan buat foto bareng sama Onyo? Yang It's My First. Sayang sekali nggak sempat nonton, padahal sudah ngejar-ngejar, ternyata dikerubutin wartawan, jadi nggak berkesempatan. Ya alhamdulillah berikutnya bisa di. Sebelumnya Ibu ada kan koleksi foto bareng sama Onyo? Ada yang setelah itu, misalnya di kemarin di acara-acara ya. yang lain gitu. Ya acara-acara yang lain, alhamdulillah sempat lah foto bareng Onyo. Perasaan Ibu gimana pas akhirnya Ibu bisa foto bareng sama Onyo sama Bunda? Kayak ngimpi. Gitu ya. Jadi sampai di rumah juga nggak percaya tadi kenapa Onyo gampang banget sih. Dan saya cuman apa namanya manggil doang Onyo, kok langsung dia deketin gitu, kaget. Saking humble-nya ya, Bu? Saking humble betul. Padahal manggil doang Onyo gitu, kok langsung dia senyum. Onyo bilang gimana, Bu? Ya senyum aja, langsung deketin, ya langsung deketin, langsung saya kasih kamera, langsung dia ambil, dia fotoin gitu. Gimana Bu Onyo, Bu? Sopan banget ya, Bu? Aduh, sopannya minta ampun, ramahnya. Ada makanya kayaknya nggak ada kali ya artis yang ya barangkali ada, tapi karena nggak ngefan ya. Pokoknya itu ada Onyo udah luar biasa. Kan Ibu juga pernah ketemu sama Bunda juga. Gimana? Bunda juga humble juga. Oh iya, saya kan foto sama Bunda 2 kali, langsung pelukan sama Bunda. Terus pokoknya sama-sama humble-nya. Sepertinya Onyo akan jadi penyanyi. Soalnya kan berapa kali ditanyain, sekarang kan dia main bola. Apakah Onyo mau main bola, apa mau jadi artis, atau mau pebisnis? Kata dia untuk saat ini dia masih untuk berkarir nyanyi. Bola hanya hobi. Kalau bisnis nggak tahu ke depannya. Kan sekarang lagi latihan-latihan kan sama ayah sama bundanya. Bisa jadi pebisnis juga ke depannya.
Oh iya, itu kan positif banget ya. Kalau untuk anak-anak olahraga, untuk anak-anak segitu memang kelebihan energinya harus disalurkan untuk hal yang positif. Itu kan olahraga, itu kan bagus gitu. Jadi jangan tawuran, lebih-lebihannya. Saya bilang karir dulu ya, ini masih panjang ya. Udah gitu lagi kan kayak Onyo bilang, kalau dia sudah main senang-senangan, suka-sukaan, Pacar-pacaran. kayak pacar-pacaran lah hinanya, tapi kan dibilangnya suka-sukaan gitu ya. Itu nanti akan terkuras waktunya. Kan dia bilang kan sekarang aja kan juga udah kekurangan waktu, kegiatannya dia banyak, ada les-les juga, main bola, habis lagi juga mesti latihan vokal, apalagi sekarang banyak offline, udah mulai off air gitu kan, udah banyak manggung-manggung, kan udah kesedot waktunya kan untuk kegiatan yang banyak itu. Jadi kalau dia nanti ada pacar-pacaran, yang ceweknya kan pasti nggak mau dong ditinggal-tinggal gitu kan, ribet jadinya. Ya betul, untuk orang sebagai orang tua pasti nggak akan ngelarang, karena kan udah seumuran Unya kan memang udah biasa kan punya teman-teman yang disuka-suka, taksir-taksir gitu kan. Nggak, orang tua ya pasti nggak ngelarang, cuman kan pasti kan pesannya katanya kalau ada apa-apa bilang, kalau ada apa-apa lapor, kalau ada apa-apa cerita. Jadi baguslah komunikasi dibangun antara orang tua dan anak, itu saya salut lah. Onya juga anak yang jujur ya, kalau apa-apa juga bilang ke orang tuanya. Hadirnya kembali Om Bibi. Ada ini aja sih positif juga ya. Jadi Onyo kan Om Bibi kan udah megang Onyo dari kecil. Dulu kan juga kan kalau itu kan dia yang bikinin rambut, dia juga yang nyediain kostum juga. Nah, sekarang ada Om Bibi ya ikut senang sih sebenarnya gitu ya. Onyo kan juga sayang banget sama Om Bibi gitu kan. Ya, jadi ya oke-oke aja sih. Setuju kalau Onyo bisa membagi waktu. Dulu kan juga udah pernah kan main series ya di MOP. Jadi untuk acting ya Onyo udah pernah nyoba lah gitu kan. Waktu itu kan Ayah Ruben juga bilang kalau Onyo tuh udah banyak yang nawarin, tapi kan karena waktunya yang nggak memungkinkan aja, jadi untuk sementara di skip dulu. Alhamdulillah sejak Onyo di bawah manajemen yang baru, apa SMN ya namanya ya? Star Media Nusantara. SMN Star Media Nusantara. Itu kan gabung dengan macam-macam artis yang lain. Gitu kan, ada dari Indonesian Idol juga gitu kan, artis-artis. Jadi di situ kan Onyo bisa berkembang. Bisa Onyo tambah ada persaingan yang positif gitu. Oke Bu, terima kasih banyak buat waktunya. Kasih motivasi sekali lagi Bu untuk Onyo. Onyo teruslah melangkah, teruslah terbang tinggi, gapailah cita-cita setinggi langit, abaikan yang berkomentar negatif. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel Zi Fauzi, karena channel ini adalah channel yang pertama sebagai wadah fans Onyo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.